Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa karena kita pada hari ini dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa. Hari ini kita akan melaksanakan sidang seminar proposal atas proposal tesis yang sudah ditulis oleh saudara Louis Samsun dengan judul Islam Modern Korea Selatan. Salam serta salam semoga selalu berkah bagi kita Rasulullah SAW, keluarga para sahabat dan para dukungan hidup di zaman. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Sawaluddin Mage selaku penguji sama, Dr. Nimas Mikalsum Nuhum selaku penguji kedua, Bapak Dr. Mulyadi selaku sekretaris sidang, dan saudara Samsung selaku penguji. Untuk mengibarkan marilah kita buka sama-sama sidang proposal ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada kedua penguji yang telah berkenan hadir bersedia untuk menjadi penguji pada pagi hari ini, dan kepada saudara Lee Samsung kami ucapkan selamat ya, sudah sampai tahap seperti ini tahap awal. Ini adalah tahap awal daripada penyelesaian studi yang bersangkutan di program studi Magister Sejarah Peradaban Islam. Pada hari ini kita akan laksanakan seminar proposal ini dengan dua sesi. Kita bagi sesi pertama pemaparan atau presentasi dari saudara Lee Samsung tentang apa yang sudah ditulis di dalam proposal ini. Kemudian sesi selanjutnya kita laksanakan berupa sesi tanya jawab atau pertanyaan dari para penguji. Bagaimana disampaikan, Bapak selaku penguji utama adalah Bapak Dr. Muhammad Sawaluddin Mage, dan penguji kedua Bapak Ibu Dr. Nimas Mikalsum Nuhum. Ada beberapa hal yang saya sampaikan sebelum kita laksanakan. Pertama, pada saudara Lee Samsung, nanti akan kita berikan waktu untuk presentasi sekitar 15 sampai 20 menit saja, sampaikan secara sistematis, secara ringkas apa yang sudah ditulis di dalam proposal ini, dan kita lanjutkan setelah itu dengan sesi pertanyaan dari para penguji. Kami harapkan supaya nanti saudara penguji untuk menyiapkan alat tulis, mencatat semua pertanyaan, saran, masukan, koreksi dari para penguji, sehingga nanti bisa dijadikan bahan untuk revisi daripada proposal ini. Saya kira itu, dan diharapkan untuk menjawab semua pertanyaan secara ilmiah ya, sampaikan ilmiah dan data-data ilmiah yang diperlukan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka. Selanjutnya kita serahkan waktu kepada saudara Lee Samsung untuk menyampaikan, mempresentasikan apa yang sudah ditulis di dalam proposal ini. Jadi kami berikan waktu antara 15 sampai 20 menit saja. Bisa dimulai, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucap sangat bersyukur karena saya bisa itu proposal tesis di UIN. Saya merasakan sangat punya kebanggaan ya. Juga sangat terhormat itu Profesor Bang Masyurul, dan saya juga sangat terhormat Pak Mulyadi. Sebenarnya kalau tanpa bantuan Pak Mulyadi, saya tidak bisa proses seperti ini. Yang kedua, saya sangat terhormat Muhammad Sawaluddin, Pak, juga saya sangat terhormat sampai mengajar sampai sekarang, itu membantu saya dan mengajar saya. Itu sangat terhormat Profesor Nimas Mikalsum, sangat terima kasih. Saya tadi sudah judul tesis saya Islam Modern Korea Selatan. Sejak saya belajar tahun 2018 ya,
saya terus berpikir gimana apa itu menulis tesis, tapi pada waktu dibantu Pak Huda itu tekan prodi ini. Karena itu saya pada waktu memilih Islam modern Korea Selatan. Karena yang sebelum saya datang ke Indonesia, sebenarnya saya tidak memahami Islam itu apa. Dan saya tidak pernah peduli Islam Korea. Tapi saya baru datang ke sini, kemudian saya mau belajar itu Islam itu apa. Maka teman Ustadz itu membimbing saya coba belajar di UIN. Karena itu saya pada waktu baru masuk belajar 1 tahun ekonomi syariah, kedua itu baru belajar itu budaya dan belajar peradaban Islam, sejarah peradaban Islam. Saya sangat kebanggaannya karena bisa belajar di sini. Kemudian saya langsung pilihnya tesisnya judul Islam Modern Korea Selatan. Karena latar belakang masalah hanya imigran Indonesia yang tinggal di Korea karena status perkawinan, pekerjaan, belajar itu mahasiswa. Hampir selama 3 bulan tinggal di Korea, hampir 35.000 orang. Hanya orang yang resmi. Kalau udah jadi masuk ilegal, hampir 50.000 orang Indonesia tinggal di Korea. Ini kebanyakannya, itu paling banyak, itu tenaga kerja Indonesia, TKI. Tapi pada waktu mereka datang ke Korea, kurang mengerti. Karena mereka itu kurang mengertinya keadaannya, itu agama Islam di Korea. Karena itu sangat jauh bedanya. Karena ibadah di Korea sangat terbatas dan kurang diperhatikan oleh pihak pemerintah. Tempat ibadah umat Islam seperti masjid dan musola itu sulit ditemukan. Bahkan di Korea jarang terdengar suara azan. Itu di Indonesia biasa kan? Di mana saja bisa mencari masjid, musola. Kenapa terdengarnya itu azan? Tetapi di Korea tidak boleh. Itu mengganggu orang yang masyarakat, itu suara azan. Karena itu orang Indonesia, itu saudara Muslim, itu datang ke Korea, sebenarnya mereka sangat susah itu menyesuaikan kehidupan, itu iman kehidupannya di Korea. Maka mengumatkan surat azan karena mengganggu keteraman masyarakat sekitar. Kondisi aktivitas beragama di Korea dan di Indonesia memiliki perbedaan yang sangat mendasar, baik dalam melaksanakan ibadah maupun dukungan dari pihak pemerintah. Indonesia adalah negara perkembangannya mengupayakan persatuan sekaligus hidup berdampingan dengan berbagai suku, budaya, dan agama. Karena itu sifat orang Indonesia sangat itu halus, menerimanya budayanya, agamanya berbeda saja, tidak ada masalah. Tapi di Korea itu jarang itu bisa ketemunya budaya Islam atau orang Muslim. Karena itu mereka agak aneh. Itu bertemu itu pakaian budaya Islam karena mereka ada persangka agama Islam yang dipahami kebanyakan orang Korea adalah agama yang memiliki citra ISIS di Timur Tengah. Jadi mereka tidak hanya salah paham tentang Islam, tetapi mereka takut atau bahkan membencinya. Citra Islam di masyarakat Korea sebagian besar telah dibangun melalui media, terutama berita daripada melalui pengalaman langsung seperti saya. Sebenarnya saya sudah jadi mengalami Islam. Itu apa Islam itu apa? Belajar di UIN dan sudah jadi saya punya teman seperti Pak Mul dan apanya banyak itu. Merekanya tidak jadi begitu. Tetapi saya sebelumnya datang ke Indonesia dan belajar di sini sama persangkanya.
sangkalnya. Oh, itu Islamnya hanya dapat informasinya dari berita. Makanya pada waktu melihat orangnya pakaian itu jilbab atau itu pakaian seperti itu orang yang Muslim, oh jadi kaget karena itu udah jadi mindsetnya, sangkalnya itu Muslim atau orang Islam pasti apa ISIS ya, citranya ISIS ya. Karena itu di presentasi media menciptakan citra Islam spesifik dan tetap Islamfobia. Pernah dengarkan Bapak? Islamfobia. Tapi di Korea biasa. Islamfobia. Takut, benci. Islamfobia memandang Islam sebagai ideologi politik yang menonton tidak berubah, terisolasi, inferior, dan penuh kekerasan. Karena itu udah jadi mindsetnya terus dengarnya dari beritanya dari barat. Karena di Korea jarang ketemunya orang Muslim dan jarang itu memahaminya itu budaya agama Islam. Berbeda dengan Indonesia sangat jarang bertemu dengan teman atau tetangga Muslim biasa di sekitar kawasan. Namun tidak jarang juga menemukan artikel negatif internasional terkait Islam. Jadi ketika itu siapapun saja orang Indonesia atau Anda bertemu orang Indonesia, Anda tidak melihat orang itu sendirian. Saya kalau ketemunya Pak Mul, saya dibantu dari Pak Mul, ada sepertinya, Pak, walaupun sibuk apapun saja, itu sebagai pribadi, saya udah tertarik. Enggak ada orang yang teman seperti di Korea saja. Karena itu saya kalau langsung ketemu orang Muslim dan orang yang itu agama dan orang pribadinya berbeda. Tapi orang Korea bertemu orang Indonesia itu langsung bercampur berkait dengan agamanya. Makanya orangnya itu tidak melihat beliannya itu sifatnya itu apa, orangnya itu baik atau tidak, tapi mereka langsung mindsetnya muncul itu Islam citra ISIS, adanya apa itu tujuannya itu apa, cara begitu terkait Islam. Jadi ketika Anda bertemu orang, Anda tidak beli orang itu sendiri, tetapi memperlakukan mereka dengan prasangka mengenakan pakaian Islami. Karena Indonesia dan Korea telah saling bertukar dan bekerja sama di berbagai bidang selama ini, kami menjaga hubungan yang baik. Untuk itu masyarakat Indonesia perlu memahami situasi keagamaan di Korea. Karena mereka kenapa jadi mindset seperti itu? Karena minoritas sih. Kalau orang Korea sering bertemunya budaya Islam, atau orang Indonesia itu agama Islam, tidak jadi salah paham seperti itu, tidak takut, tidak kunci, tapi mereka jarang ketemu. Hanya mendengarnya berita itu, udah jadi mindsetnya salah, untuk langsung ketemunya itu orang Indonesia saja salah paham. Pemahaman dan tentara paradigma ke agama orang Korea telah diperluas. Jadi ketika orang Indonesia mengunjukkan Korea karena sebagai alasan mereka akan dapat memahami dan mempersiapkan lingkungan Korea di mana mereka tidak dapat menemukan masjid dan tempat sholat. Dan bahkan suara azan dan terdengar. Selain itu dengan negara Muslim terbesar di dunia dan inklusivitas, kami akan dapat memberitahu orang Korea dengan benar yang tidak tahu dan salah paham tentang Islam. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah karya tulis tentang Islam modern Korea Selatan, supaya bisa menolong orang banyak untuk memahami dengan baik perkembangan Islam modern Korea Selatan. Rumusan masalah yang menjadi fokus permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada orang Indonesia dan juga kepada orang Korea
tentang Islam modern yang ada di Korea. Adapun rumusnya masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimanakah latar belakang sejarah Islam Korea modern? Kedua, bagaimanakah perkembangan komunitas migran Korea? Ketiga, bagaimanakah identitas Islam Korea? Makanya rumusan masalahnya proposisinya penelitian kepada orang Indonesia. Kalau orang Indonesia yang punya agamanya dan imannya itu seperti kita, itu Islam. Kalau datang ke Korea, sebenarnya mereka berpikirnya, oh udah Korea, udah jadi nonton drama Korea, dan mereka pingin pengharapannya besar itu datang ke Korea. Tapi mereka tidak itu sama sesuai dengan pengharapan mereka karena keadaan agama Islam di Korea tidak bisa sholat, tidak bisa mencari masjid dan tempat sholat, dan tidak bisa dapat informasinya. Karena itu, saya berfokusnya rumusan masalahnya, berfokusnya untuk penelitian itu kepada untuk orang Indonesia. Ketiga, batasan masalah. Supaya penulisan karya tulis ini tidak terlalu luas dan jauh dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penulis akan membatasi pembahasan dalam karya tulis ini dengan hanya membahas tentang sejarah Islam modern Korea Selatan. Tujuan penulisan penelitian tesis ini memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melengkapi hasil penelitian dan karya tulis tentang Islam Korea modern, dan juga supaya bisa semakin memperkaya historiografi lokal. Karena sampai sekarang saya coba mencari informasinya untuk menulis tesis ini, jarang ketemunya. Ini benar atau tidak? Karena minoritasnya agama Islam, Muslimnya tidak banyak. Juga Muslim Korea tidak menyelidikinya Islam secara dan Islam sendiri saja. Karena itu mendapat informasi apapun saja, ini benar atau tidak, sangat susah itu membedakannya. Karena itu saya berfokusnya memperkaya historiografi lokal, dan tujuan khususnya adalah supaya orang-orang Indonesia bisa memahami tentang kehidupan Islam yang ada di Korea. Khususnya bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan khusus tentang Korea Selatan, maka tesis ini akan bisa menolong untuk mendapatkan informasi dan memperkaya pengetahuan tentang Islam modern Korea Selatan. Kalau nanti akan jadi bisa baca, menurut saya tesis ini bisa informasinya. Kenapa orang Koreanya berpikir begitu? Jadi katakanlah ada responnya karena tidak memedulinya agama. Indonesia sebenarnya langsung memahami agamanya Islam itu hari Jumat harus jadi ikut sholat Jumat. Makanya biasanya semuanya pemerintah juga itu bisa bantunya semua. Makanya jam sholat Jumat biasanya ikut ibadah itu tempat masjid enggak ada masalah. Tetapi di Korea susah. Saya udah dengarnya itu mereka tidak boleh. Jumat sholat itu kalau mereka minta saja, itu orang Korea itu bos pabrik masing-masing, mereka orangnya malas ini, nanti dipotong gaji atau ini diusir karena ini orang yang tidak jadi setia kerjanya, mencari alasannya untuk agama. Orang Korea enggak bisa paham karena tidak pernah bertemunya itu agama Islam. Karena itu orang banyaknya TK tenaga kerja Indonesia itu tinggal di Korea, yang pertamanya sangat susahnya menyesuaikan, itu bedanya. Kedua, itu Ramadan. Bulan Ramadannya harus puas kan? Puas dan berdoa puas. Tapi orang Korea tidak paham. Tidak makan, dan makanannya juga tidak peduli itu haram atau halal. Kalau orang Indonesia sudah memahaminya keadaan Islam di Korea, mereka bisa menyesuaikannya cepat. Kenapa jadi responnya seperti itu? Karena itu yang tujuan penulisannya memperkaya pengetahuan tentang Islam modern Korea Selatan. Tinjauan pustakaan. Penulisan karya ilmiah tentu tidak lepas dari yang namanya
tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sangat penting untuk menulis studi dan menelaah kepustakaan sehingga dapat dipelajari sebagaimana kerangka untuk landasan jalannya pemikiran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Berbagai pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membantu untuk menyusun kepingan peristiwa sejarah yang berserakan menjadi suatu kepinginan yang utuh sesuai dengan tema penelitian. Adapun kajian pustaka utamanya digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pustaka pertama yaitu Islam di Korea 2008 karena itu jadi menulis dan itu bisa dapat informasinya itu 2008 sampai 2020 yang diterbitkan secara berkala oleh Korea Muslim Federation digunakan sebagai data. Publikasi ini banyak digunakan sebagai sumber asli oleh mereka yang dipelajari Islam Korea. Konten ini dapat dengan mudah ditemukan dan dibaca melalui internet. Alamat internetnya sebagai berikut. Korea Islam Federasi Muslim Korea www.koreaislam.org. Jika Anda pergi ke alamat ini, Anda akan menemukannya pengenalan rinci tentang Islam di Korea. Anda dapat menemukan pengenalan KMF. Lokasi masjid. Makanya di Korea walaupun sempit, tapi KMF. Ya, benar, Pak. Itu lokasi masjid. Kalau masuk bisa baca bahasa Korea, karena orangnya TKI sebelum masuk ke Korea harus itu tes dulu bahasa Korea, karena bisa baca. Tapi susah cari informasinya. Tapi kalau udah jadi masuk internet ini, lokasi masjidnya di mana, tempat sholat di Korea di mana, serta alamat detail dan informasi kontak. Selain itu, secara 60 tahun Islam Korea modern dibagi menjadi beberapa bagian. Sehingga siapapun yang dapat membaca Hangul bahasa Korea dapat dengan mudah mengaksesnya. Karena itu saya banyak memakai pustakanya, tapi hanya saya ambilnya yang pertama dan ketiga karena yang pertamanya sangat penting. Karena ini asalnya dari mana? Ini asalnya itu bisa percaya atau tidak. Menurut saya paling itu sumbernya pustaka sumbernya ini jadi Federal Muslim Korea. Kedua, pustaka yang saya langsung loncat, pustaka yang ketiga yaitu tes yang berjudul Masyarakat Islam Korea Selatan yang ditulis oleh Choi Young-gil, diterbitkan pada tahun 2012. Kenapa? Secara khusus banyak kutipan dibuat dalam topik tesis penelitian yang ditulis oleh Choi Young-gil dalam jurnal ini. Studi tentang pendirian lembaga pendidikan Islam untuk orang Korea dan hasil mereka. Penulis tesis ini menerjemahkan Quran Korea dan Choi Young-gil seorang profesor studi Arab di Universitas Myongji meneliti dengan dukungan pemerintah Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi pada tahun 2010 dan didukung oleh National Research Foundation. Maksudnya kenapa saya jadi yang pertama keduanya sangat mementingkannya itu pustaka dari itu penulisan Choi Young-gil. Karena Choi Young-gil itu orang yang itu sangat hebat dan itu hikmat. Karena saya dapat informasinya Choi Young-gil sudah jadi ikut terjemahkan Quran bahasa Korea. Terjemahkan Korea. Karena itu dia aslinya asalnya itu dari Islam, kasih informasi apapun saja bisa percaya. Ini bisa benar. Karena itu saya sangat mementingkannya, itu provokasinya, itu penulisan Choi Young-gil. Karena itu isi tesis seperti halnya topik tesis memberikan informasi dan data yang
akurat tentang pendirian dan hasil lembaga pendidikan Islam bagi orang Korea melalui penelitian akademis di sekolah Islam Korea. Kerangka teori, karena penelitian secara ilmiah ini sangat dekat hubungannya tentang sejarah, maka penelitian akan menggunakannya pendekatan-pendekatan metode yang berhubungan dengan sejarah. Ini kerangka teori saya tidak usah lama karena ini sudah tahu. Dalam penulisan secara Latin dibedakan menjadi dua macam sejarah, yaitu sejarah prosesual, sejarah deskriptif dan naratif, dan sejarah struktur. Tapi sejarah prosedur menulis tesis saya secara prosesual. Dan metode penelitian jenis data dan sumber data, jenis data dan sumber data seperti ini. Dan sistematika penulisan ini dituangkan dalam 5 bab. Bab pertama dari tesisnya adalah pendahuluan seperti hari ini. Bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, tinjauan perpustakaan, dan sistematika penulisan. Bab kedua membahas latar belakang sejarah Islam modern berdasarkan data dari Federal Islam Korea. Tadi sudah saya berbicara, dan akan diikuti dengan sub-poin yang akan mendukung penjelasan dari poin pada bab ini. Sub-poin tersebut dibagi ke dalam 4 periode, yaitu periode kelahiran Islam Korea Selatan, periode pertumbuhan Islam Korea Selatan, periode pemukiman Islam Korea Selatan. Tahun sekian ya, periode tahun 1970 sampai 1980. Dan periode perubahannya Islam Korea Selatan. Ini sampai sekarang. Bab ketiga membahas tentang perkembangan komunitas imigran Korea Selatan. Dan bab 3 ini dibagi dalam 2 sub, dan yaitu jenis komunitas Muslim imigran Korea Selatan dan jenis komunitas pernikahan Muslim Korea Selatan, yang juga dalam bagian ini akan dijelaskan juga mengenai pernikahan perempuan imigran. Karena sangat pentingnya orang yang itu, ya, orang Indonesia itu perempuan sudah banyak menikah dengan orang Korea, tapi mereka gimana menjaga iman mereka sendiri. Karena itu saya berfokusnya kalau mereka juga bisa menyesuaikan hidupnya menjaga iman Islam di Korea, biasanya orang TKI atau orang yang hanya kunjungan sebentar saja bisa paham dan ini. Karena itu saya bab ketiga berfokusnya itu pernikahan perempuan migran. Bab keempat membahas mengenai identitas Islam Korea Selatan. Identitas Koreanya, mereka pakaiannya gimana, dan itu makanannya gimana, mereka sekolahnya gimana, seperti itu. Bab keempat terbagi dalam 4 sub-bab, yaitu tentang ibadah yang akan menjelaskan tentang berdirinya masjid pertama di Korea Selatan, tentang pakaian yang akan menjelaskan tentang respon orang Korea terhadap hijab, tentang hijabnya maksudnya jilbab, tentang sekolah, yaitu akan membahas tentang perkembangan pendidikan Islam di Korea Selatan, dan terkait akan membahas tentang syariah Islam di Korea Selatan. Ya, juga ini terkait keempatnya saya masukinya akan membahas tentang syariah Islam di Korea Selatan, karena saya sudah pernah belajar di sini 1 tahun tentang syariah Islam. Karena itu Korea modern Islam sangat pentingnya. Karena itu saya masuki yang bab 4 itu syariah Islam di Korea Selatan. Bab kelima yaitu penutup. Bagian ini berupa kesimpulan, saran serta rekomendasi dari penelitian yang dilakukan berdasar masalah
yang dilanjutkan. Dengan demikian diharapkan diperoleh suatu gambaran mengenai perkembangan Islam modern di Korea Selatan. Sampai sini, terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Adi Samsung sudah menyampaikan bagian-bagian penting dari proposal ini. Selanjutnya kita akan isi sesi pertanyaan dari para penguji. Tapi sebelum para penguji menyampaikan pertanyaan, izinkan saya untuk memberikan berbagai komentar, mungkin pertanyaan dan yang pendahuluan kepada Saudara Adi Samsung. Ya. Baik, dari apa yang sudah dipaparkan tadi, bagi saya ini sudah cukup representatif, artinya isinya sudah sangat luas ya, sangat lengkap, kira-kira seperti itu. Karena ini sifatnya apa ya, bisa dikatakan waktunya agak terbatas, sementara kajiannya kalau kita perhatikan, kalau memang dibahas semua, saya kira dalam waktu yang sangat terbatas agak kesulitan. Jadi dari apa yang dipaparkan dari sistematika tadi, rencana sistematika tadi, kalaupun itu memang mau dibahas semua, kami menyarankan pada Saudara Adi Samsung supaya jangan terlalu dalam, artinya secara ringkas saja, supaya target sekian bulan yang kita kejar ini bisa tercapai. Akhirnya nanti tidak tercapai semua. Nah, sementara isinya jangan dibuang, dalam artian begini, begitu nanti selesai proses tesis ini selesai dan sudah dibuktikan secara terbuka, kami tetap berharap supaya Saudara Lee untuk meneruskan isi yang lengkap itu dalam bentuk buku nanti setelah ini. Jadi untuk kepentingan ini saya kira jangan dibahas semua. Kalau memang masih ada yang perlu disingkirkan, dibuang dulu, yang kira-kira tidak terlalu pokok, simpan saja, jangan dimasukkan supaya bisa mengejar target yang kita harapkan dalam waktu yang singkat ini. Kira-kira seperti itu ya yang saran yang kami berikan supaya nanti tidak terhambat saat penyelesaian karena kita memang dikejar waktu. Kemudian ada satu pertanyaan saya yang mungkin ini juga nanti perlu dimasukkan ya. Agama Islam yang dipahami kebanyakan orang Korea adalah agama yang memiliki citra ISIS di Timur Tengah. Kalau kita lihat itu artinya tadi sudah disampaikan bahwa orang Korea memandang Islam itu bahwa Islam otomatis ISIS. Benar. Mindset mereka betul. Nah ini artinya kalau kita berbicara ISIS itu masuknya setelah peristiwa WTC. Nah, pertanyaan kami, bagaimana pandangan? Mungkin Mr. Lee pernah dapat gambaran juga. Bagaimana pandangan orang Korea tentang Islam sebelum peristiwa itu? Apakah memang sudah seperti itu? Artinya rasanya tidak logis kalau tetap menyampaikan Islam dengan ISIS karena sebelum peristiwa BTC itu istilah ISIS belum ada. Nah, bagaimana pandangan orang Korea tentang Islam sebelum peristiwa itu? Apakah dianggap jahiliyah atau apa kira-kira seperti itu? Atau malah sebelum ISIS datang pandangan Korea itu apa teroris atau positif kira-kira seperti itu? Ada nggak? Ya karena itu orang Korea yang saya sudah jadi masuk itu orang Korea yang 2001 baru memundurnya Islam itu apa karena 2001 9/11 di Amerika ada itu ada teror kan itu sebelumnya tidak peduli karena itu minoritas sih itu orang Korea itu Muslim hanya jumlah saja waktu 2000-an hanya jumlah semuanya kurang 40.000 orang. Menghitungkannya kalau orang asli Korea itu agama Islam kurang 40.000 orangnya sebenarnya tidak bisa ketemunya. Cara itu kalau saya mau bertemu orang Islam Korea itu harus datang ke masjid. Kalau tanpa jadi begitu jarang ketemu itu. Karena itu yang dulunya tidak mengalami apapun mempengaruhinya masyarakat Korea. Dari setelah 2001 ada teror di Barat, kemudian orang Korea baru itu mindsetnya. Kemudian mencari informasinya dari berita-berita semuanya dari Barat, kemudian ISIS istilahnya sebagai sama itu ISIS.
Karena sebelumnya tidak Tidak peduli. Iya. Islam itu ada apapun saja mereka tidak ada masalah. Tapi Diuraikan di sini ya. baru 2001. Kemudian 2001 dan ada orang TKI dan orang kerja apapun orang mahasiswa dan banyak masuk Korea karena di Korea nggak bisa cari orang kerja di pabrik yang serinya dangerous dan itu typical itu dirty nggak bisa orang Korea nggak mau kerja 2000-an setelah itu maka orang TKI orang yang itu Islam di TKI banyak masuk Korea karena yang dulunya tidak pernah melihat pakaian Islam pakaian Muslim tapi baru 2001 setelah itu baru itu bisa lihat karena itu mereka udah jadi mindset dari Barat kemudian orang yang menganggapnya orang Islam itu cara begitu karena sebelumnya itu tidak Islam tidak mempengaruhi kepada orang Korea ya Pak ya artinya nanti ya benar Pak dituliskan nanti ya udah sedikit Mas ya karena nanti akan jadi panjang keyword itu ya ada nanti. Nah kemudian satu lagi pertanyaan saya mungkin meluruskan saja ini di rumusan masalah kedua ini mungkin yang dimaksud ini bagaimana perkembangan komunitas migran Korea sebab di dalam bahasa Indonesia begini kalau di situ disebut migran Korea artinya orang Korea yang migrasi yang menjadi TKI tapi yang dimaksud ini mungkin bagaimana perkembangan komunitas migran Indonesia di Korea ya. Migran di Korea maksudnya orang luarnya di Korea. Benar ya Migran di Korea ya benar di Korea oke ya saya mengerti ya sebab kalau migran Korea orang Korea yang bekerja di mana gitu ya oke saya kira itu pengantar dari saya tentu silakan ya makasih ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua komisi ketua sidang Pak Dr. Masrur, akses hadis Dr. Mulyadi, sahabat saya Dr. Dimas, tentu yang mulia Lee Sing Song. di Samsung. Ini dari proposal yang luar biasa. Kalau ini diajukan 1 tahun yang lalu, mungkin ini akan menjadi bagus banget ya. Karena jarang sekali literasi tentang Korea Selatan yang terkait dengan Muslim Korea. Saya sudah mencari di mana-mana, ternyata tidak lebih dari sekitar 15.000 aja ya, catatan dan artikel tentang Korea Selatan yang bicara tentang Muslim ya. Tidak kurang, kecil-kecil sekali. Yang paling banyak itu dikembangkan oleh dua organisasi, pertama PCNU di Korea Selatan yang ada di Itaewon, Korea Selatan nanti menghubungi PCNU di Korea Selatan, yang ada di provinsi Itaewon itu ya, itu bisa dihubungi ya PCNU di situ dan mereka banyak sekali data tentang Muslim modern di Korea Selatan setelah melakukan migrasi dengan orang Indonesia. Dicatat di PCNU Korea Selatan itu ada setiap tahun peningkatan orang perempuan Indonesia, migran pekerja Indonesia maupun migran laki-laki yang ada di sana menikah dengan orang Korea Selatan itu meningkat terus dan pindah agama orang Korea Selatan aja pindah agama Islam ini meningkat. Data di PCNU di Korea Selatan itu ada Komisi Itaewon itu juga bercerita tentang itu. Maaf Pak, ya. Sedikit bedanya di Korea menikah saja enggak usah pindah-pindah karena Koreanya tidak jadi pedulinya agama, tidak di dalam tulisnya KTP dan apapun saja sampai wawancara di kerja saja enggak boleh menulisnya agama. Karena itu pada waktu menikah saja enggak usah itu bertanya itu agamanya. Kalau jadi udah tertarik jadi menikah enggak usah mempersatukannya agama. Ya, Bapak ini tadi infonya dari mana saja aneh. Karena kalau jadi di Korea enggak usah. Jadi enggak usah. Enggak jadi peduli. Kalau jadi menekankannya agama di Korea tanya agama itu jadi tidak etikanya tidak sopan. Tapi di Indonesia biasa kan? Ya karena yang waktunya pernikahan dan apapun saja dikaitkan semua agama sendiri. Tapi di Korea enggak. Beda Pak.
memang itu menjadi problem budaya yang luar biasa karena memang orang Korea kan anagonistik ya, orang yang tidak percaya dengan ketuhanan. Oh, benar. Ateis banyak. Ya, ateis. Jadi memang agama itu menjadi progresif. Tapi yang kita lihat ini kan gejala yang berkembang daripada masyarakat Korea sekarang setelah peristiwa 11 2001. Dan itu yang menjadi masuknya proposal tesis ini untuk melihat perubahan bagaimana ya Islam Korea setelah perubahan itu ya kejadian WTC. Baik, kalau ini bicara Islam modern, maka Islam modern ini kan dalam definisi sosiologinya gini. Suatu gerakan Islam yang mencoba menyatukan antara pemikiran-pemikiran modern dengan ajaran Islam. Paham ya? Pemikiran-pemikiran modern dengan ajaran Islam atau perilaku-perilaku modern dengan ajaran Islam. Oke, kata kuncinya harus ada sebuah gerakan, sebuah komunitas. Ada kuncinya. Ya. Tadi sudah disebutin ada Federasi Islam Korea Selatan. Ya. Artinya apa yang dilakukan oleh Federasi Korea Selatan menjadi keyword untuk masuk melihat Islam modern di Korea Selatan. Oke. Ya. Jadi WTC itu atau mindset orang Korea Selatan terkait WTC adalah fakta yang terjadi. Kita sepakat di situ. Tetapi gerakan memodernisasi Islam di Korea Selatan sumbunya atau kuncinya itu ada pada Federasi Islam Korea Selatan. Nah ini sumbunya. Nanti Mas Pekang Li aja Pak. Bang Li nanti mencoba melihat apa yang dilakukan oleh Federasi Islam Korea Selatan sebagai untuk memetakan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Federasi Islam di sana, kemudian bagaimana gambaran utuh kan belum dapat ini gambaran utuh tentang Islam modern itu. Nah, bagaimana masyarakat Islam modern di Korea Selatan menggambarkan dirinya mereka sendiri. Nah, itu penting banget ini. Nah, dalam pemahaman modernisme ada 4 hal yang harus dilihat ketika memetakan seperti apa suatu budaya itu dipandang sebagai modern, Islam modern. Pertama harus dilihat dari sejarah masuknya. Ya, yang Islam yang masuk ke Korea Selatan itu Islam yang mana? Apa yang dari Timur Tengah, gitu toh? Ini kan pada abad 9. Abad 9 berarti dari Bani Abbas ya, benar ya? Enggak. Bani Abbas. Berarti kalau Bani Abbas ini lebih banyak kepada pemikiran Islam sufistik ya, Islam yang mengarah kepada bukan syariah, sufi. Sufi itu adalah satu ajaran yang mengalami perasaan atau budaya. Jadi ini lebih banyak dipengaruhi oleh Abbasiyah yang lebih getol kepada sufistik ketimbang syariah. Kalau syariah kan Muawiyah yang berkembang dari apa itu Cordova, itu beda. Ada gambaran di situ. Makanya Pak saya taruh batasnya itu modern Pak. Modern. Makanya Bapaknya tadi udah bicaranya tentang itu udah jadi bab kedua. Itu sejarah Islam Korea kan. Sejarah Korea yang awalnya gimana? Karena yang dulunya awalnya ada Islam, tetapi baru setelah selesai perang Korea Selatan Utara, baru orang Turki, orang Turkinya masuk tahun 1950-an, mereka baru datang. Kemudian mereka baru bikin itu rombongannya, itu Islam, cara ibadah itu. Karena itu tadi saya bab kedua udah jadi menulisnya. Yang pertama 1950 dan 60 baru lahir Islam. Dari apa yang dipengaruhi dari Turki. Turki Utsmani. Ya. Berarti abad 9. Ya. 2015-60 kemudian 70 dan 80 baru bangun masjid. Masjid dan orang Korea banyak itu pergi ke Timur Tengah untuk membangunkan
Iya. Ya, untuk kerja. Karena di Korea yang 1970 masih di bawah itu kekuatannya ekonomi daripada Indonesia. Waktu itu orang banyak itu mencari uang ke Timur Tengah, Saudi Arabia. Korea. Ya, mereka sebelumnya berangkatnya harus tadi belajar tentang Islam. Makanya tahun 1970 baru orang banyak itu muncul. Ini nanti para pekerja Korea itu terjadi Ke imigrasi sosial ke Timur Tengah. Ya, Tengah. Tahun berapa ini? 1970 baru. Ke Timur Tengahnya kemana? Baghdad. Saudi. Ya, Saudi. Kebanyakan Saudi. Bukan. Bukan kayunya tuh. Dubai. Ke Saudi yang benar. Saudi, benar Pak. Makanya sebelum mereka masuk ke Saudi harus belajar tentang Islam. Hanya orangnya waktu itu mualaf, walaupun hanya agama itu saja. Hanya orangnya itu agama. Kenapa nggak dari situ aja nanti masuknya? Apa? Masuknya dari situ aja, Pak. Nggak usah masuk dari abad 9, nanti terlalu jauh. Maka hanya waktu itu hanya pendek saja Pak. Karena saya berfokusnya modern kan, Islam modern Korea karena awalnya yang pertamanya gimana. Tetapi ini walaupun udah masuk kita jadi itu lahir. Baru bisa nanti fokusnya pada 1970. Enggak jadi, hanya sedikit saja. Yang penting itu jembatan. Hanya kolom saja. Ya benar Pak. Oke, jadi masuknya setelah WTC itu. Ya benar Pak. Jadi setelah WTC baru ada kepedulian orang Korea terkait dengan Islam itu apa. Ya benar Pak. Oke, baik. Ya Pak. Berarti masuknya pada WTC. Ya. Baik. Yang kedua. Ya Pak. Oke, yang kedua. Saya mau nanya dari mana ini sudah potong. Baik, yang kedua, apa dalam pandangan Bang Lee yang disebut dengan modern? Ini penting Mas ya untuk meletakkan kata yang pas dengan tulisan Anda tentang modern. Karena saya belum mendapat gambaran akademis tentang what is modern. Apa itu modern? Apa dalam pandangan Bang Lee modern itu? Yang saya sejarahnya itu modernnya periode. Oke. Karena itu sebelumnya ini modernnya itu tidak ada itu Islam di Korea. Karena itu baru itu kalau mau itu cari informasi. Di era modern maksudnya apa Korea? Islam modern di Korea ya, atau modern di era modern maksudnya? Enggak itu. Korea modern Korea Selatan. Islam modern Korea Selatan. Ya. Islam yang modern maksudnya gitu. Ya benar Pak. Islam modern di Korea Selatan. Bukan apa yang saya udah jadi terbatasnya itu berfokusnya hanya terbatasnya Korea Selatan, maka modern Korea Selatan. Oke. Now what you make but modern. Ya benar Pak. Now Muslim modern Korea, but Islam modern in Korea. No. Like that. Berfokusnya Yes. Ya modern Islam Korea Selatan. Modern Islam. Islam modern di Islam Korea Selatan itu Pak. Oke. Jadi kalau nanti ditanya seperti apa Islam klasik di Korea Selatan, Anda bisa jawab. Maka udah jadi dari bab kedua, Iya. itu udah jadi itu gimana lahirnya, bertumbuhnya, itu sampai sekarangnya. Oh itu ada yang sebut ada klasik tadi. Iya, klasik ada. Iya. Tadi udah di dalam adanya. Ya, dari WTC dianggap Islam klasik. Ya benar. Itu awal sampai sekarang udah jadi menulisnya bab keduanya secara Islam klasik. Ya, jadi klasiknya nanti akan dibahas pada bab 2. Ya Pak. Apa yang di benak Bang Lee klasik Islam klasik di Korea Selatan itu seperti apa? Tadi udah saya bicara. Apa itu? Seperti apa bentuknya? Bentuknya satunya belum ada pendidikan Islam di situ. Ya benar. Satu.
Belum ada tempat ibadat Islam di situ. Tempat ibadah enggak ada. Jumlahnya Ya. masih di bawah 40. Ya. 40.000 ya. Ya 40.000. Oke, kemudian sikap masyarakat Korea terhadap Islam masih bersifat bukan paranoid gitu. No? Bukan paranoid, apa namanya? Takut itu. Atau cuek. Cuek. Ya. Enggak peduli. Karena yang Oke. awalnya Itu yang disebut klasik ya. Ya, klasik. Jadi kita sepakat bahwa Islam klasik itu adalah Islam yang menggambarkan sebelum terjadinya peristiwa PTC. Ya Pak. Paham sih ya? Ya Pak. Kalau gitu kita ketemu sungguhnya Pak. Aku pikir klasik itu seperti itu. Ya. Oke. Ya, mau ngerti. Jadi modern Anda mencoba melihat modern setelah kejadian PTC gitu ya. Ya Pak. Kita sepakat di situ. Baik. Tadi saya di paparan ada Federasi Islam Korea. Ya. Itu seberapa penting federasi ini dalam hal memodernisasikan Islam di Korea? Karena Penting banget nggak? itu untuk mempengaruhi masyarakat Korea. Yes. Karena apapun saja mereka wakil. Iya. Kalau jadi muncul teror di luarnya, orang Korea sangat sensitif. Mereka jadi wakil Islam itu beda. Itu ISIS dan apa itu Islam Koreanya berbeda. Karena orang Korea dapat itu berita seperti itu langsung kaget Islam Korea. Nanti dari Islam Federasi ini akan menjelaskan. Beritanya itu wakil beritanya. Kita beda dengan itu. Jadi nanti mereka merujuk ke sini. Ya. Kita mungkin kali ini. Ya. Mereka wakil apapun saja itu. Ada beberapa federasi Islam di situ. Enggak jadi. Ya, itu hanya itu satu saja. Oh, berarti ini MUI Mas dia. Ya. Kalau yang setingkat lembaga sosial ada enggak? Sosial company maybe. Tapi udah ada Islam Syiah. Udah memang dari Maluku ya, mereka sudah jadi apa bikin komunikasi ada nggak Islam tapi kecil masuk di situ apa Islam dari migran Maroko bisa ada masuk nggak di situ? Maroko Afrika ya. enggak sekarang baru Sunni ya, khususnya apa itu Indonesia dan apa itu orang imigran itu yang paling terbesar. Kemudian itu itu tadi orang Korea, itu rombongannya orang Korea dan orang rombongannya imigran, tapi orang imigran dari Syiah itu mereka sendiri sedang bikin. Itu siapa itu? Yang dari migran Syiah itu dari mana? Dari Indonesia juga? Enggak. Bukan. Jadi dari Timur Tengah. Berarti dari Maluku. Ya. Depannya. Oke, barangkali catatan kecil saja dari saya. Cara menulisnya nanti Pak Mul ya. Nanti dibimbing ya. Ya, cara menulisnya saja. Ya. Ini bagus kalau isinya saya setuju karena ini sudah menggambarkan kegelisahan akademik Mas Lee terkait dengan perkembangan Islam di Korea Selatan dengan mengaca perkembangan Islam di Indonesia. Tadi Anda mencoba membandingkan kalau Islam Indonesia itu sholat aja gampang segala macam. Karena memang watak Indonesia itu Islamnya udah membudaya, bahkan menjadi peradaban. Di Korea Selatan Islam belum menjadi peradaban, hanya sekedar budaya komunitas kecil-kecil. Ya, Pak. Karena itu kalau Anda membandingkan itu memang tidak dicubis ya, tidak selevel. Memang tidak level, tapi ada hal-hal yang membuat itu menjadi selevel, terutama masalah pernikahan. Nah sekarang kan lagi meningkat itu persoalan pernikahan TKI kita di Korea Selatan. Nanti dalam tesis Anda coba Anda menyinggung sedikit saja seperti apa pernikahan di Korea Selatan yang menghasilkan peradaban atau budaya baru ya Islam modern di Korea Selatan. Ini akan menjadi penting karena memang pintu masuknya itu selain TKI ya migran TKI di sana, yang lain adalah pernikahan. Karena agak sulit kalau mau alam itu langsung, karena agak sulit memang harus melalui pernikahan. Mr. Lee istrinya juga orang Indonesia. Korea. Korea. Oke, thank you ya. Ya, makasih. Enak ini. Baik, terima kasih. Agak berat 10 deh. Salat dulu ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Yang kami hormati, Bapak Ketua Bidang Ujian Proposal, Dr. Andes
masyhur MAG PhD. Jadi Oh, beliau iya. adalah guru saya juga. Kemudian sekretaris sidang Bapak Dr. Mulyadi yang saya sampaikan. Kemudian tim penguji pertama Bapak Dr. Sawaluddin MAG, rekan kerja saya dan sahabat saya di kantor ini. Kemudian itu tim apa ya, tim Hore ya, tim Hore juga. Terima kasih atas kehadirannya dan support untuk kegiatan ini. Juga saudara teruji ya, selamat atas capaiannya, luar biasa. Para peserta Zoom ya di ruang Zoom meeting, selamat datang, selamat menyimak ya ujian proposal pada pagi hari ini menjelang siang. Karena ujian kayaknya nasional jadinya ya, Pak Doli langsung. Saya sangat merasakan ya apa ketika Pak ini menjadi mahasiswa kita ya. Perjuangan beliau ini cukup berat. Kadang-kadang mungkin karena saya juga mengalami proses untuk apa ya, ketika beliau masuk pindah prodi lagi gitu Pak ya. Jadi nggak pada tadi prodi satu pindah ke prodi LP seperti itu. Jadi saya sangat merasakan itu dan itu jadi satu kebanggaan kita sebetulnya. Selamat datang Pak Ria dan semoga cepat menyelesaikan tulisannya. Jangan lupa juga dengan kami nanti kalau sudah selesai ya Pak ya. Apa mau ambil lagi juga? Ujian cara kapan ini? Curhat ya? Oke, Maksud saya singkat saja dengan mengujinya itu. Karena sangat apa ya? Isinya ini sih kalau mau ditulis semua Pak ini akan bagus. Namun dipikirkan lagi karena waktu timing yang diberikan itu adalah sedikit, maka kita pilih yang krusial, yang simpel dulu ya untuk disampaikan. Yang kita itu simpel dulu Pak. Nah, seperti Ya. Jadi jangan semuanya. ya. Nah saya melihat pengkajian ini dari sisi dimensionalnya saja. Karena kita membaca, karena Pak ini meneliti soal Islam modern di Korea Selatan. Nah, jadi kita dibahas itu secara dimensionalnya saja, bagaimana infrastruktural, misalnya sarana, prasarananya ya, pada di masa Islam Korea Selatan ini yang modernnya itu. Nah, jadi fokus kepada apa yang dibahas oleh Pak Salwan kemudian pertama yaitu kelompok Federation Korea itu ya. Nah, itu saja yang mereka punya tidak infrastruktur sarana-prasarana yang memadai ketika mereka dalam posisi dari Islam itu kan ya. Karena ketika kita bicara pra-Islam maka akan melihat konteks Islam klasiknya. Tetapi di sini fokus kepada bagaimana kelompok Islam modern ini di Korea Selatan ini ketika menjalankan saya infrastruktur sarana-prasarana kita ambil, saya tidak mengkaji secara luas tapi kita menurunkannya secara lebih sistematis mungkin ya Pak Mulya, jadi tidak banyak lebar. Saya terus kalau seperti itu. Nah yang kedua sistematisnya adalah kita melihat secara dimensional dari sisi strukturalnya. Dan apa gini, kebijakan-kebijakan, misalnya kemudian kekuasaan, relasi, bagaimana, sehingga akan terlihat apakah Islam Federation ini, yang di Korea ini, apakah menjadi kaum minoritas yang tersingkirkan, atau mereka diberi kesempatan untuk hidup layak sebagai Muslim, atau seperti apa Pak? Nah itu kita melihatnya secara strukturalnya. Posisi mereka. Kan yang difokuskan adalah kelompok Muslim Korea yang Federation tadi ya, Korea Selatan itu, Federation Muslim Korea Selatan Korea gitu ya, gitu. Nah yang itu yang perlu dilihat, bagaimana kekuasaan mereka, kemudian relasi mereka dengan ketika mereka sendiri sebagai kaum Muslim, kemudian bagaimana dengan negara itu, dengan negara Korea Selatan sendiri, apakah mereka punya relasi yang baik atau seperti apa? Nah, kalau kebijakan, apakah kebijakan mereka, kebijakan negara atau kebijakan yang kaum federasi tadi itu juga punya kebijakan yang menyesuaikan kebijakan pemerintahnya. Nah, jangan-jangan
mereka menolak. Mereka tadi saya disampaikan Pak Li, mereka kan tidak menyebutkan agama ya dalam status identitas, ya kan? Nah, apakah itu bisa ditolerir atau jangan-jangan nih kaum Muslim di Korea itu bebas juga mereka dengan non ateisnya di sana? Apa seperti itu kebijakannya seperti apa Pak? Nah, jadi saya pengen melihat gambaran itu yang lebih, karena kan kita melihat Islam modern Korea Selatan ya, Islam modern di Korea itu bagaimana kita melihat kebijakan pemerintah, kebijakan dari kaum ini sendiri, kelompok ini sendiri itu saling bersinergi, terintegrasi atau seperti apa? Karena menarik ketika melihat, ini nggak tulis gitu ya. Jadi sebagai seorang Muslim terus bagaimana kebijakan itu bisa masuk, kemudian bagaimana kelompok ini juga bisa mendamaikan tanda kutip kebijakan yang ada di negara itu, kemudian dengan mereka kelompok mereka sendiri. Nah, itu kemudian kekuasaan dari negara setempat juga. Nah, bagaimana pemerintah itu memberikan kekuasaan atau kebebasan terhadap kaum Muslim itu, ya, untuk beragama misalnya atau apa. Nah, nanti kaum ini bagaimana menempatkan posisi mereka sebagai anggota masyarakat ya, warga negara Korea itu. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi kita melihatnya sebenarnya tidak dibuang poin-poin yang Pak Li, cuma saya melihatnya secara sistematis saja. Di biar nggak terlalu berarti gini. Tadi kan saya melihat tulisan Pak Li ini akan menjadi buku yang sangat tebal gitu ya. Tapi kita ambil mengecilkannya sedemikian rupa sehingga itu yang perlu dimunculkan. Nah, yang poin yang dari struktural ini, poin yang berikutnya ada relasi. Nah, relasi kan hubungan ya. Nah, bagaimana kondisi kaum Muslim yang modern, Islam modern tadi, yang diangkat Islam modern ya Pak, seperti apa tuh konsep Islam modern itu kan kita lihat dari prasarana ya yang di atas. Nah, nanti pas di bawah itu adalah lebih pada strukturalnya, relasinya, hubungan pemerintah, kelompok masyarakat itu sendiri bagaimana. Nah, apakah mereka saling membaur, apakah seperti apa relasinya dalam moderasi beragama, itu konteksnya seperti itu. Nanti akan muncul seperti itu. Bagaimana relasi mereka antara kelompok non Muslim ataupun bukan kelompok yang lebih kepada struktural, berarti kebijakan pemerintah itu kan terhadap kelompok ini, bagaimana posisinya, relasinya seperti itu. Nah itu. Jadi kalau saya melihat dari isi Pak Li tadi ya masuk itu sebenarnya ada beberapa poin bisa dimasukkan ke situ, karena tidak akan ini ya dibuang, beberapa diluruskan saja, diambil garis-garis pentingnya ya. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga adalah masalah kulturalnya. Nah, kultural tadi yang masuklah tentang tentang keyakinan ya. Nah, tadi ada di Pak Li itu yang dibahas di poin tentang keyakinannya, tentang nilai atau normanya, ya, tentang keyakinan bagaimana mereka meyakini bahwa Islam Muslim Korea ini seperti apa. Nah, Pak Li gambarkan di situ. Bagaimana konsep keyakinan mereka ya. Nah, kemudian nilai dan norma, bagaimana juga nilai norma mereka itu, apakah mereka punya konsep sendiri atau mereka seperti yang dikatakan Pak Sawal tadi, apakah mereka mengambil turunan dari Timur Tengah misalnya, atau dari mereka Islam ini datang dari PKI Indonesia ke Korea, kemudian mereka pindah agama ke negara Ningok ini ya, Ningok kaum yang dari pendatang ini masuk gitu, oh ini baik bagi agama atau seperti apa, nanti Pak Li bisa nambahkan di poin-poin. Nah, nilai-nilai normalnya kita bisa gambarkan di situ. Kemudian tradisi Pak Li bagaimana? Nah, ini ada lagi yang itu tadi ada kari-kari dan
Jadi ya, masih Pak. Tradisi Pak ya. Sudah nanti Pak sekarang. Nah, ya, jadi di dalam poin tradisi itu kan apakah Muslim Korea ini yang Islam modern di Korea ini tradisi mereka, tradisi masa lalu masih tergambar atau mereka punya tradisi yang baru yang dimunculkan? Itu Pak. Tadi ada tentang hijab ya. Ya, tentang hijab. Nah, bagaimana nanti kemudian ada strukturalnya ya. Kemudian ini bagus sebetulnya, bagus. Saya mungkin dari diri menyampaikan beberapa masukan saran ya untuk perbaikan dari proposal ini. Baik, dengan demikian saya kira cukup ya proses proposal tesis yang ditulis oleh saudara di Samsung. Saya kira banyak sekali sudah masukan, arahan dan koreksi tadi supaya kita intinya bahwa karena kita memang ada target waktu yang harus dipenuhi, sehingga kita harapkan betul ini supaya efektif dan efisien. Segera saudara di Samsung untuk berkonsultasi dengan para kedua pemudi bagaimana tindak lanjutnya, dan sekali lagi kata kuncinya adalah bahwa isi dari tes ini nanti sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi mungkin tidak semuanya bisa dimasukkan apa yang ada di dalam proposal ini, tetapi mungkin dalam porsi yang agak minimalis diselesaikan sesuai dengan target yang kita harapkan. Jadi saya kira itu. Terima kasih kepada para pemudi yang sudah bersedia menguji, pada Pak Laris, Pak Mulyadi. Tapi sebelum kita tutup, maka sebagaimana biasa akan kita sampaikan berita acara dan hasil dari sidang proposal pada pagi hari ini. Pada sekretaris sidang Bapak Dr. Mulyadi, kami persilakan untuk membacakan berita acara dan hasil dari ujian pada hari ini. Kami persilakan. Ya.
Iya. Oke, kalian apa? Pangkat itu yang kembali. Yang di luar ada di luar, nggak boleh di luar. Nah, tapi yang Asia itu tidak ada. Anak sidang. Oh, harusnya kemarin. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang proposal tesis pada hari ini Jumat tanggal 24 bulan Desember tahun 2021 bertempat di ruang Munakasah Fakultas Adab dan Humanera UIN Raden Fatah Palembang telah dilaksanakan sidang proposal tesis kepada nama Li Sangsung NIM 1804022 Program Studi Magister Sejarah Peradaban Islam. Judul tesis Islam Modern Korea Selatan dengan nilai hasil ujian 76,25 atau B. Proposal tesis ini kami nyatakan layak untuk menjadi tesis dan dilanjutkan pada proses bimbingan. Kepada yang bersangkutan diberikan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021. Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada tanggal 24 Desember 2021. Ketua Dr. Andes Masur MAG PSD, Sekretaris Dr. Mulyadi M.Hum. Kembali ke Ketua sidang. Baik, terima kasih Pak Mulyadi sudah menyampaikan berita acara dan hasil sidang ujian tesis pada pagi hari ini. Dengan demikian kami menyatakan bahwa Saudara Li Sangsung akan lulus dalam ujian proposal tesis pada hari ini dan proposal ini dinyatakan layak untuk diteruskan sebagai karya tulis ya, sebagai tesis. Terus selanjutnya saya segera berhubungan langsung dengan kedua ini. Baik, demikian sidang kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sedang menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One you have to finish. Foto dulu.